Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angel Tude. Saya dari program studi D3 Gizi dari tingkat 2C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian status gizi. Nah teman-teman semua, penilaian status gizi adalah suatu rangkaian proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menentukan status kesehatan seseorang dan menunjukkan adanya kelebihan atau kekurangan suatu zat gizi tertentu pada tubuh kita. Nah, proses ini, penilaian status gizi ini dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada metode secara langsung. Nah, metode secara langsung ini kita mengidentifikasi secara langsung fisik orangnya. Metode secara langsung ini dibagi atas 4. Yang pertama ada secara antropometri, yang kedua ada biokimia, yang ketiga secara klinis, yang keempat adalah dietary history atau riwayat makan. Yang pertama ada antropometri. Nah, antropometri ini kita mengukur secara langsung pada dimensi fisik dan komposisi tubuh. Nah, parameternya itu mulai dari berat badan, tinggi badan, kemudian ada lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan tebal lemak bawah kulit. Indikatornya ada berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, kemudian ada tinggi badan menurut berat badan, dan indeks massa tubuh menurut umur. Kelebihan pengukuran antropometri adalah cepat, murah, dan mudah, tidak memerlukan tenaga yang sangat ahli, namun dapat dilatih, dan hasilnya objektif. Oh my god! Wow! Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mendeteksi defisiensi zat gizi tertentu, misalnya kekurangan zat besi. Metode secara langsung yang kedua adalah biokimia. Nah, pemeriksaan ini melalui urin, darah, feses, dan jaringan tubuh lainnya. Hal ini dilakukan untuk menentukan kekurangan zat gizi tertentu yang ada pada tubuh kita sebelum gejala klinis muncul. Contoh pemeriksaannya, yang pertama ada hemoglobin atau Hb dan ferritin untuk mendeteksi kekurangan zat besi, anemia. Yang kedua, albumin atau protein darah untuk mendeteksi status protein dalam tubuh. Yang ketiga, yodium urin untuk menilai status yodium. Kelebihannya adalah hasil pengukurannya sangat akurat, objektif, dan dapat mengidentifikasi kekurangan zat gizi pada tingkat subklinik dini. Bohong, yang bener. Sedangkan kekurangannya adalah relatif mahal, kemudian memerlukan peralatan laboratorium dan memerlukan tenaga medis yang ahli, dan juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada subjek. Selanjutnya, pemeriksaan secara klinis. Pemeriksaan ini dilihat dari tanda-tanda gejala-gejala pada perubahan pada fisik. Biasanya dilihat dari rambut, kulit, kemudian ada mukosa oreal. Contoh kasus yang pertama ada marasmus. Nah, marasmus ini adalah kekurangan energi protein, tanda edema, rambut jagung, dan wajah bermuka seperti orang tua. Contoh yang kedua adalah seropaltalemia. Nah, ini adalah kekurangan vitamin A, tandanya adalah bercak bitot pada mata. Yang ketiga adalah gondok. Penyebabnya adalah kekurangan iodium, tandanya adalah pembesaran pada kelenjar tiroid. Kelebihan dari pemeriksaan klinis adalah cepat, murah, dan tidak memerlukan alat laboratorium yang rumit, dan bagus untuk screening langsung di lapangan. Kemudian kekurangan dari pemeriksaan klinis adalah kadang gejala klinis ini tidak bersifat tidak spesifik. Nah, yaitu satu gejala dapat diakibatkan dari satu atau lebih dari satu kekurangan zat gizi atau penyakit lain, sehingga gejala klinis ini dapat muncul ketika defisiensi berat dari kekurangan zat gizi. Dan yang keempat adalah
pemeriksaan dietary history atau riwayat makan. Di sini yang dilihat adalah kebiasaan makan dan kualitas asupan gizi yang dikonsumsi. Metode pengumpulan data. Yang pertama adalah food recall 24 jam. Nah, di sini yang dilihat adalah mengingat kembali makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir. Yang kedua adalah FFQ, yaitu melihat frekuensi konsumsi jenis makanan tertentu. Yang ketiga adalah food record, yaitu mencatat semua jenis makanan yang dikonsumsi secara real time dalam beberapa hari. Kelebihan dari dietary history atau riwayat makan adalah dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan dari pola makan yang telah diketahui. Kekurangannya adalah sangat bergantung pada daya ingat dari responden. Selanjutnya teman-teman, metode yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu melihat mengidentifikasi faktor luar atau lingkungan yang bukan dari orangnya secara langsung. Yang pertama ada statistik vital. Nah, di sini yang dilihat adalah kualitas kesehatan masyarakat pada populasi tertentu atau pada suatu wilayah tertentu. Ada indikator utama. Yang pertama ada angka kematian bayi, angka kematian balita, kemudian angka kesakitan, kemudian ada angka kematian yang disebabkan oleh penyakit infeksi seperti diare atau campak yang berkaitan erat dengan masalah gizi. Kelebihannya adalah menggambarkan beban masalah kesehatan secara makro di suatu wilayah. Kekurangannya adalah tidak dapat mengidentifikasi suatu individu yang mengalami malnutrisi karena ini bersifat umum. Yang kedua adalah ekologi. Nah, ini akan dilihat faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan dan akses untuk pangan di suatu wilayah. Aspek yang dinilai yang pertama adalah keadaan ekonomi keluarga, yaitu pendapatan dan juga pekerjaan. Yang kedua adalah produksi pangan lokal dan distribusi pangan. Ketiga adalah keadaan infeksi dan sanitasi lingkungan seperti ketersediaan air bersih. Dan yang keempat adalah layanan kesehatan dasar yang tersedia. Kelebihannya adalah dapat mengetahui akar masalah di suatu wilayah sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat sasaran. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak sektor seperti ekonomi, kemudian pertanian, kemudian lingkungan dan juga kesehatan. Wah, bye bye.